Ya, malam ini kita akan kembali untuk melihat ya, kita akan melihat Mazmur pasal yang ke-12 dan yang ke-13. Ya, dua pasal yang pendek saya pikir kita akan membahas bersama-sama pada malam hari ini. Jadi kita melihat banyak penulis memperkirakan bahwa Daud pada waktu dia dikejar oleh Saul, dia menulis akan Mazmur-Mazmur ini ketika terjadi kemerosotan secara umum dalam hal kejujuran dan kesalehan, baik yang terjadi di istana raja maupun di seluruh negara ya di dalam kehidupan rakyat Israel. Dan kita melihat di sini Daud dia mengeluh di hadapan Tuhan ya. Dia meminta pertolongan Tuhan karena dia menderita pengkhianatan palsu dari temannya dan juga musuh-musuhnya yang begitu jahat terhadap dia. Jadi kita akan membaca terlebih dahulu Mazmur pasal yang ke-12. Di sini dikatakan untuk pemimpin biduan lagu menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dan dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dan mereka yang berkata dengan lidah kami, kami menang, bibir kami menyokong kami. Siapakah yang dapat melawan mereka? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah dan oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Jadi janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang fasik berjalan kemana-mana sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Ya, jadi kita melihat di sini pemazmur dia berbicara tentang kejahatan daripada orang-orang yang ada di sekitarnya dan dia memohon pertolongan daripada Tuhan ya. Jadi dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua kita melihat dan ayat yang ketiga ya kita melihat dia berdoa meminta pertolongan daripada Tuhan dan juga dari ayat yang keempat sampai ayat yang kelima dia meminta Tuhan menghancurkan akan segala keangkuhan daripada umat manusia. Dan di dalam ayat yang ke-9 kita melihat dia yakin bahwa Tuhan akan bertindak. Dan di dalam ayat yang ke-6 dan sampai ayat yang ke-8 dia yakin juga bahwa Tuhan akan menjaga umatnya. Ya, jadi kita sebagai umat Tuhan, kita boleh tetap berfokus kepada Tuhan. Jadi kita melihat apakah ini saat-saat Daud melarikan diri daripada Saul itu memang tidak dituliskan. Tetapi kita melihat di sini Daud menunjukkan suatu pemerintahan yang sangat rusak dan sangat tidak menyenangkan Tuhan. Jadi kita di dalam membaca akan bagian ini, kita juga dilengkapi dengan suatu keyakinan bahwa walaupun situasi-situasi yang sangat menyakitkan dan sangat tidak mendatangkan kekuatan, tapi kita tetap boleh membaca Mazmur ini dan mendapatkan penghiburan daripada Tuhan karena kita melihat bahwa Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah situasi yang buruk ini. Jadi pertama-tama kita melihat di dalam ayat yang kedua,
Dia katakan, "Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia." Ya, jadi kita melihat di sini ya masa-masa yang sangat sulit, manusia tidak lagi hidup di dalam kesalehan, ya manusia mungkin hanya hidup untuk memuaskan keinginan diri sendiri, manusia hanya hidup untuk materi, untuk apa yang mereka anggap merupakan kebutuhan mereka. Jadi kita melihat bahwa itu adalah suatu situasi yang sangat menyedihkan ya. Seperti juga dikatakan di dalam Alkitab pada zaman Yeremia ya, di situ dikatakan, "Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seorang, apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran, maka aku mau mengampuni kota itu. Sekalipun mereka berkata, demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu." Jadi kita melihat di sini Tuhan, dia sedang merencanakan suatu penghakiman terhadap Yerusalem. Dan Tuhan juga menyuruh Yeremia berjalan di antara Yerusalem untuk melihat kalau ada orang yang hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni mereka. Ya, ini adalah suatu masa-masa yang sangat sukar. Ya. Lalu kita melihat di dalam ayat yang ketiga dikatakan, mereka dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis, hati yang bercabang. Jadi ayat yang pertama, ayat kedua mengatakan bahwa orang-orang yang saleh telah habis. Yang sisa di dalam ayat yang ketiga adalah mereka yang suka berkata dusta. Jadi ketika orang-orang saleh sudah tidak ada lagi, saudara sekalian, itu adalah suatu perasaan yang sangat menyedihkan karena manusia tidak lagi hidup sesuai dengan hati nuraninya, manusia tidak lagi hidup dengan hati yang takut akan Tuhan, ya manusia akan melakukan apa yang mereka pandang baik, apa yang mereka pandang menyenangkan. Nah, itu juga yang Daud temukan di dalam istana Saul, sehingga dia berkata, sudah lenyap, sudah tidak ada lagi orang orang saleh ya. Nah, ini juga mirip dengan keluhan daripada Elia pada waktu dia uh, mengalahkan apa namanya Ahab dan nabi-nabi palsu, tetapi Tuhan mengatakan dia mempunyai 7.000 orang yang menjaga integritas mereka di hadapan Tuhan, ya mereka masih hidup takut akan Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan masih memelihara orang-orang yang hidup takut akan Dia. Memang kadang-kadang kita melihat kelihatannya dunia ini sudah tidak ada orang yang benar, saudara sekalian ya. Hari ini juga demikian di akhir zaman ini kita juga melihat bahwa manusia semakin jauh dari Tuhan, mereka semakin merasa bebas untuk melakukan apapun yang mereka inginkan ya. Jadi kita juga kadang-kadang merasa sangat sedih melihat situasi yang ada, tetapi kita juga percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan negara Amerika dan Tuhan akan tetap menolong ya Amerika satu hari. Nah, di dalam ayat yang ketiga kembali kita melihat dikatakan di sini ya mereka berkata dusta. Jadi orang hanya menghabiskan waktu mereka untuk perkataan-perkataan yang tidak mempunyai nilai, yang tidak mempunyai arti, ya, dan juga dikatakan mereka ya berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Ya, di dalam zaman Daud kita juga melihat seorang yang bernama Yoab. Ya, Yoab adalah saudara sepupu daripada Daud ya dari ayah yang berbeda. Tetapi kemudian dia menjadi panglima perang daripada Daud dan dia pernah dengan penipuan ya dia membunuh Abner dan juga membunuh Amasa ya dua orang yang setia kepada Daud
tetapi karena Yoab dia takut akan kedudukannya disingkirkan, akhirnya dia menyingkirkan orang yang bisa menghalangi dia untuk tetap menjadi panglimanya Daud. Nah, itulah yang terjadi pada hati manusia, ya manusia yang mementingkan diri sendiri, dia tidak pernah mau memperhatikan nilai daripada orang lain, tidak pernah mau menghargai orang lain, ya. Dan kadang-kadang di dalam kehidupan kita, kita juga bertemu dengan orang yang demikian, ya. Jadi dia berkata dusta seorang kepada yang lain. Kelihatannya kalau dikatakan di sini seorang kepada yang lain, berarti bahwa secara umum orang merasa dusta itu sudah bukan masalah, ya. Nah, karena sudah seorang kepada yang lain dusta terus, akhirnya dusta itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat normal di dalam kehidupan mereka pada saat itu. Nah, itulah yang dihadapi oleh Daud sehingga dia berkata, tidak ada orang saleh, tidak ada orang jujur, tidak ada orang yang hidup takut akan Tuhan, ya. Bahkan di dalam kalimat yang kedua dikatakan mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Nah, itulah sesuatu yang sangat menakutkan, ya kita. Karena kita sebagai manusia, kita bukan Allah, ya. Kalau Allah dapat menyelidiki hati manusia, Allah dapat mengetahui apa yang ada di dalam pikiran manusia, ya. Tetapi kita tidak. Kita hanya melihat apa yang ada di luar. Kalau mereka berkata dengan bibir yang manis, ya kita merasa mereka adalah teman baik, kita merasa mereka adalah orang yang dapat dipercaya, tetapi kita tidak mengetahui sebenarnya apa yang terkandung di dalam hati mereka. Itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan dan sesuatu yang sangat menyedihkan. Ya, itulah sebabnya Daud dia di sini menangisi akan situasi yang ada pada waktu itu, tetapi dia tidak kehilangan fokus kepada Tuhan. Itu adalah sesuatu yang akan kita pelajari di dalam Mazmur ini yang sangat penting, saudara. Jangan sampai kita dikalahkan oleh situasi, jangan sampai kita tenggelam di dalam kekecewaan, kehilangan pengharapan, kehilangan kekuatan, ya tidak. Apapun yang terjadi, ya apapun yang dilakukan oleh manusia, kita percaya bahwa Tuhan itu adil dan Tuhan itu setia, ya. Nah, lalu kemudian di dalam ayat yang kelima dia berkatakan, dari mereka yang berkata dengan lidah kami, kami menang. Bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Kita melihat di sini musuh-musuh Tuhan, ya, musuh-musuh kekristenan, ya, orang-orang yang tidak beragama, ya, mereka berani ya, menyombongkan diri mereka, ya, mengucap kata-kata yang sangat tidak takut dihukum, ya, tidak sopan, ya, mereka berdosa dengan begitu sombong, ya. Dikatakan dan mereka dengan lidah mereka, mereka melawan Tuhan, melawan manusia, dan mereka yakin ya, mempunyai kepercayaan diri bahwa mereka akan menang ya dengan lidah mereka. Ya, kita melihat pada hari ini memang kelihatannya orang yang lebih vokal, ya, orang yang lebih suka berbicara, orang yang lebih suka menyerang orang lain, ya. Itu kelihatannya mereka menang dengan kata-kata mereka, ya. Nah, itu seringkali kita jumpai di dalam kehidupan nyata, ya, baik pada zaman Daud maupun pada hari ini, ya, kita juga menghadapi hal yang sama. Jadi ayat ini menunjukkan beberapa hal, ya. Yang pertama tentang keangkuhan dan kepercayaan diri yang tinggi daripada orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Ya, seolah-olah mereka memakan buah pohon terlarang, tetapi mereka tetap tidak mendapatkan akibatnya. Ya. Nah, itu yang kita lihat, ya. Seorang penulis mengatakan mereka itu menganggap diri mereka sebagai dewa, ya, sebagai yang berdikari, mandiri, berotoritas penuh, sempurna dalam pengetahuan mereka tentang segala sesuatu, ya, sehingga mereka pasti akan keluar sebagai pemenang.
Mereka merasa mereka mempunyai kuasa yang penuh, ya, kuasa mereka tidak dapat dihalangi, ya, apa yang mau mereka lakukan, mereka dapat melakukan dengan begitu lancar. Nah, ini adalah di sini kita melihat kesombongan dan kepercayaan diri mereka. Yang kedua, kita melihat di sini mereka mempunyai sikap menghina, ya, dan juga sikap yang sangat tidak sopan. Ya, seorang mengatakan itu sesuatu sikap yang sangat kurang ajar di hadapan Allah, ya, karena mereka sangat tidak menghargai akan kedaulatan Allah di dalam kehidupan manusia. Kita melihat di sini dikatakan dengan bibir kami menang. Ya, ada terjemahan lain dikatakan bibir kami menyokong kami atau bibir kami adalah milik kami. Ya, bibir kami adalah sesuatu yang kami kendalikan sendiri. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan bibir kami dan kami dapat menggunakannya untuk mengalahkan apapun juga. Nah, itulah yang terjadi seolah-olah mereka tidak hidup di bawah wewenang Tuhan. Padahal Tuhanlah yang menciptakan mulut kita, Tuhanlah yang menciptakan lidah kita, Tuhanlah yang menciptakan hidup kita, Tuhanlah yang memberikan nafas, Tuhanlah yang memberikan udara, Tuhanlah yang bertakhta di dalam hidup manusia. Ya, tetapi mereka sungguh-sungguh tidak merasakan bahwa Tuhan itu begitu nyata dan adil, sehingga mereka katakan, siapakah Tuhan atas kami? Mereka tidak merasa adanya kedaulatan, kehadiran, dan juga eksistensi Tuhan di dalam hidup manusia. Mereka merasa diri mereka sendiri adalah Tuhan atas diri mereka sendiri, ya. Sehingga penafsir tadi mengatakan mereka menganggap diri mereka sebagai dewa, mereka menganggap diri mereka sebagai Allah, ya. Sehingga mereka dengan berani berkata, siapakah Tuhan atas kami, ya. Lalu kita juga melihat mereka melakukan penindasan seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah dan karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Jadi kita melihat di sini banyak orang yang tertindas, banyak orang yang lemah, yang diinjak-injak. Ya, itu terjadi di dalam masyarakat manapun juga. Ya, kadang-kadang kita mendengar orang berkata negara A bagus, negara B bagus, tetapi tetap ada sebagian orang yang merasa hak mereka tidak diperhatikan. Mereka merasa mereka tidak dihormati, mereka merasa mereka ditindas. Ya, itu terjadi di mana-mana selama kita berada di dalam dunia ini, ya. Nah, tetapi kita bersyukur, ya, setelah kita pelajari kitab Wahyu, kita juga melihat bagaimana satu hari nanti Tuhanlah yang akan melenyapkan, ya, alam semesta yang lama ini, termasuk manusia dan semua orang berdosa yang ada di dalamnya, dan Tuhanlah yang akan mendirikan satu kerajaan yang adil, yang benar, ya, yang dipimpin, diberkati oleh Tuhan sendiri. Jadi hari ini penindasan terjadi di mana-mana, ya, orang-orang lemah, diinjak-injak. Saudara sekalian, kita tidak perlu khawatir sekali lagi, ya, karena kita melihat Tuhan akan bangkit nanti. Dan kemudian di dalam ayat yang kelima dikatakan orang-orang fasik berjalan kemana-mana sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Jadi itulah situasinya, ya. Kalau satu negara, kalau kepala negaranya itu tidak hidup takut akan Tuhan, maka kita akan menyaksikan bagaimana negara itu akan merefleksikan, ya, situasi seperti apa yang dikatakan di dalam ayat ini, ya. Kalau orang fasik itu, orang yang tidak takut akan Tuhan itu memerintah suatu negara, maka bawahannya itu akan seperti yang dikatakan di dalam ayat ini. Kita melihat mereka akan melakukan apa saja dengan tidak mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Sehingga kita melihat berbagai macam masalah sosial, masalah etika, ya, masalah
kehidupan itu muncul di sana sini seperti dikatakan akan muncul di antara anak-anak manusia ya akan muncul di dalam kehidupan rakyatnya. Jadi mengingat kita saat ini ya Indonesia sebentar lagi akan mengadakan pemilihan presiden ya pada tanggal 14 Februari nanti dan juga akhir tahun ini di Amerika juga akan diadakan pemilihan umum untuk presiden. Jadi sebagai anak Tuhan kita berdoa ya kita berdoa walaupun kelihatannya sudah ada kecenderungan-kecenderungan tetapi kita tetap menyerahkan semua yang akan dipilih dan semua yang akan memilih ke dalam tangan Tuhan. Kita tetap berdoa agar Tuhan yang bekerja ya kalau seandainya orang yang terpilih tidak sesuai dengan hati kita, kita percaya kita sudah menyerahkan kepada Tuhan dan juga kita percaya bahwa Tuhan mempunyai maksud di balik daripada semuanya itu ya. Kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu putus asa, kita yakin bahwa Tuhan bertakhta ya. Jadi kenyataannya nanti kalau orang yang terpilih nanti adalah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, maka kita akan melihat ada hal-hal yang indah, hal-hal yang memuliakan Tuhan itu akan terjadi di dalam negara tersebut. Hal-hal yang membangun rakyat, hal-hal yang mendatangkan berkat bagi rakyat itu akan dirasakan oleh rakyat tersebut ya. Akan tetapi kalau yang terpilih adalah orang-orang yang seperti di sini dikatakan orang fasik, orang yang tidak takut akan Tuhan, maka kita juga berdoa agar supaya Tuhan menguatkan kita supaya kita tidak tenggelam di dalam kekecewaan, kesedihan, tetapi kita tetap berfokus kepada Tuhan ya. Mengapa? Karena kita yakin Tuhan akan tetap bekerja, ya Tuhan akan tetap bekerja, uh, akan menolong, akan menyatakan kekuatan bagi kita. Ya, seperti yang akan kita bahas ini di bagian yang kedua, kita melihat hal-hal yang indah, hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang menjadi pengharapan bagi kita umat percaya yang Daud tulis di dalam Mazmur ini, ya. Mazmur ini Daud menuliskan hal-hal yang sangat indah juga. Hal yang indah yang pertama adalah kita dapat datang kepada Tuhan. Kita dapat menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Kita dapat menyerahkan masyarakat yang ada di sekitar kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan berada di atas segala-galanya. Ya, jadi kita melihat di dalam ayat yang kedua tadi, Daud dia walaupun sangat kecewa, ya sangat sedih, sangat putus asa melihat orang-orang saleh sudah habis katanya. Sudah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia ya. Jadi ini bukan berarti tidak ada orang yang menyembah Tuhan lagi, bukan, tetapi ini merupakan satu keluhan menunjukkan bahwa yang berkuasa ya, yang apa namanya, yang mayoritas itu adalah orang yang tidak takut akan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat di zaman Saul itu sudah kelihatannya sangat tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga Daud dia mengeluh, dia mengeluh mengatakan orang saleh telah habis, orang orang yang setia telah lenyap, ya saudara sekalian. Tetapi dia mempunyai pengharapan. Dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan. Saya rasa ini adalah sikap yang baik, ya, sikap yang benar. Kalau seandainya kita merasa kita sudah tidak mampu menghadapi situasi, kita merasa bahwa penindasan sudah melampaui batas, kita merasa bahwa manusia hatinya semakin jauh daripada Tuhan, ya, kita jangan fokus kepada masalah-masalah itu. Kalau kita fokus kepada masalah-masalah itu dan fokus kepada manusia-manusia yang bersangkutan, maka hati kita akan semakin tenggelam. Hati kita akan semakin sedih. Kita akan semakin merasa dunia tidak ada harapan lagi. Tetapi kalau kita berfokus kepada Tuhan, ya, walaupun mungkin situasi tidak berubah, tetapi kita akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, seperti apa yang dialami oleh pemazmur. Ya, walaupun seorang penulis mengatakan melimpahnya kejahatan mengancam seperti air bah ya, di dalam kehidupan Daud pada waktu itu, dan seolah-olah dia sudah tergenang oleh air dan hampir tenggelam.
Nah, itu suatu gambaran saya rasa yang menunjukkan tentang situasi Daud pada waktu itu, sehingga dia menggambarkan bahwa orang saleh telah habis, orang-orang yang setia telah lenyap di antara anak manusia. Dia seperti sudah hampir tenggelam, tinggal dia seorang diri tergenang di atas air. Tetapi dalam situasi yang demikian, dia merasakan adanya bantuan, adanya keselamatan, adanya pertolongan daripada Tuhan, ya, sehingga dia berseru kepada Tuhan, tolonglah kiranya Tuhan. Ya, itu adalah hal yang indah yang perlu kita pelajari. Ya, kita di dalam situasi yang gampang, situasi yang sulit, situasi yang membuat kita putus asa, kita tetap boleh datang kepada Tuhan dan berkata, tolonglah kiranya Tuhan. Ya, itu kalimat ini singkat, tetapi kalimat ini sangat powerful, sangat berkuasa, sangat menolong, ya, sangat menguatkan. Itu adalah satu kalimat yang sungguh-sungguh boleh mengangkat jiwa kita untuk lebih berani, ya, menghadapi situasi yang ada. Itu adalah sesuatu yang perlu kita ingat selalu. Dan kemudian di dalam ayat yang keempat, dia katakan apa? Dia katakan, biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Jadi di sini kita melihat dia yakin, ya, dia yakin bahwa kesombongan manusia, walaupun di hati manusia, manusia berkata, siapa yang akan menjadi Tuhan kami? Dengan lidah kami akan menang. Siapa yang dapat mengatur lidah kami? Karena lidah itu adalah milik kami sendiri. Kami mau menggunakan dengan cara bagaimanapun juga kami dapat menggunakannya. Jadi mereka sama sekali tidak merasa adanya rasa segan, rasa takut kepada Tuhan. Ya, tetapi walaupun mereka menganggap diri mereka begitu dapat menyombongkan diri dan begitu percaya kepada diri mereka sendiri. Tetapi kita juga percaya bahwa Tuhan melihat. Ya. Kita percaya mereka tidak dapat melihat Tuhan, tetapi Tuhan dapat melihat mereka. Kita percaya mereka menyangka Tuhan tidak menjadi Tuhan di dalam hidup mereka, tetapi Tuhan tetap bertakhta dan berdaulat penuh di dalam hidup mereka. Ya, jadi ini adalah satu hal yang sangat indah, ya, karena Tuhan dapat mengendalikan segala sesuatu, ya, di dalam hidup kita. Sehingga di sini di dalam ayat yang keempat, dengan sangat penuh keyakinan, dengan hati yang uh, menengadah kepada Tuhan. Ya, Daud berkata, biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Jadi kita tidak perlu takut, kita tetap berharap kepada Tuhan. Ya, kalau Tuhan belum bertindak, Tuhan mungkin masih memberikan kemurahan, Tuhan kasih memberikan kesabaran, tetapi kita yakin, ya, Tuhan akan bertindak sesuai dengan kedaulatannya, sesuai dengan waktunya. Dan kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-6. Ya, ayat ke-6 tadi kita membaca dikatakan oleh karena penindasan terhadap orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin. Sekarang juga perhatikan istilah aku. Aku ini adalah Tuhan sendiri yang berbicara. Jadi Daud dia berdoa kepada Tuhan, kemudian Tuhan meyakinkan dia sehingga dia mendapatkan suatu ilham daripada Tuhan untuk menuliskan apa yang Tuhan ingin katakan. Ya. Sehingga di sini menggunakan kata ganti orang pertama, aku. Ya. Dan dikatakan, sekarang juga aku bangkit. Firman Tuhan. Ya. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Jadi kita perhatikan ayat ini merupakan satu janji, tetapi juga merupakan suatu himbauan daripada Tuhan. Janji Tuhan adalah Tuhan akan bangkit. Kalau waktunya tiba, Tuhan akan bangkit. Ya, sama seperti orang Israel berada di Mesir. Ya, walaupun sudah begitu panjang orang Israel tinggal di Mesir, tetapi karena ada tekanan-tekanan yang luar biasa
di akhir-akhir daripada kehidupan mereka. Lalu ada penindasan-penindasan daripada orang Mesir. Akhirnya umat Israel berteriak kepada Tuhan. Dan sudah waktunya tiba. Ya, Tuhan datang untuk menyelamatkan mereka. Ya, Tuhan datang menyelamatkan menyelamatkan orang Israel dari tangan Mesir itu dengan cara yang luar biasa, yang di luar ya bayangan manusia. Saya percaya orang Israel juga tidak mungkin pernah memikirkan ya, bahkan mungkin Musa sendiri juga tidak tahu bagaimana Tuhan akan bekerja ya. Karena itu adalah satu rencana dan cara Allah yang melampaui akal kita. Itu Allah lakukan terhadap Mesir dan memimpin 2 juta orang Israel keluar dari satu negara. Itu bukan hal yang gampang ya, tetapi Tuhan dapat melakukannya dengan caranya. Nah, sekarang kita kadang-kadang melihat situasi kelihatannya semakin buruk, semakin tidak baik. Ya, saudara sekalian, seolah-olah siapapun yang memimpin suatu negara nanti kelihatannya juga sangat sangat tidak gampang ya. Akan tetapi kita juga percaya kalau Tuhan berkata, "Aku bangkit sekarang juga." Nah, itu adalah waktunya Tuhan. Ya, aku akan memberikan keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Jadi ayat ini di satu sisi adalah janji Tuhan. Kalau waktunya tiba, Tuhan akan bangkit. Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Tuhan akan mengulurkan tangannya. Nah, itu waktunya Tuhan. Ya. Dan itu adalah kedaulatannya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengatur kapan Tuhan akan bangkit atau kapan Tuhan akan menunjukkan pertolongannya. Itu semua adalah kedaulatan Tuhan. Jadi kita hanya dapat berfokus, menengadah, dan berharap di hadapan Tuhan, dan dengan hati yang sabar, dengan hati yang berserah, dengan hati yang penuh iman dan kepercayaan, kita menanti waktunya Tuhan. Di lain sisi, Tuhan mengatakan, "Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya." Nah, istilah orang yang menghauskannya adalah orang yang menantikan Tuhan, adalah orang yang selalu berharap kepada Tuhan, adalah orang yang sungguh-sungguh yakin Tuhan dapat menolong. Ya, karena situasi kadang-kadang bisa membuat iman kita menjadi lemah, sehingga juga bisa membuat kita kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita menjaga satu iman yang baik, menjaga hati yang baik, menjaga fokus yang baik, kita seperti orang yang menghauskan keselamatan itu. Kita seperti orang yang terus-menerus menanti di hadapan Tuhan. Nah, kepada orang yang demikianlah dikatakan, "Aku memberi keselamatan." Jadi keselamatan tidak diberikan kepada orang yang tidak merindukan Tuhan. Orang yang tidak merindukan Tuhan tidak akan mendapatkan faedah apa-apa daripada pertolongan Tuhan. Ya, jadi dari ayat ini kita melihat bahwa Tuhan menolong tepat pada waktunya. Ya, ketika penindasan datang, kita boleh tetap berharap kepada Tuhan karena Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Dan yang kedua, kita melihat bahwa Tuhan, keselamatan Tuhan itu sesuatu yang luar biasa, melampaui akan kekuatan kita. Itu sesuatu yang tidak kita bayangkan, tidak dapat kita mengerti, tetapi akan dilakukan, akan dikerjakan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Dan kemudian di dalam ayat yang ketujuh, pemazmur mengatakan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur pelaburan di tanah. Kita harus ingat bahwa Daud pada waktu itu sedang berada di dalam kesusahan, sedang berada di dalam tekanan. Ya. Dia mengatakan orang setia sudah tidak ada lagi. Dia mengatakan orang yang saleh sudah habis. Tetapi dia tetap boleh percaya bahwa janji Tuhan itu adalah suatu yang murni, yang dapat diandalkan, yang dapat dipegang di dalam hidupnya.
sehingga dia tidak pernah meninggalkan janji Tuhan. Di sini kita melihat Daud memuji kebesaran Tuhan. Ya, dia melihat firman Tuhan, janji Tuhan itu begitu berharga, mempunyai nilai yang sangat besar di dalam hidupnya. Dikatakan seperti perak yang teruji, 7 kali dimurnikan. Apa artinya 7 kali dimurnikan? Ya, setiap kali perak atau emas dibakar, dia akan semakin murni. Semakin dibakar kedua kali akan lebih murni. Dibakar 3 kali lebih murni. Di sini dikatakan 7 kali untuk menunjukkan tentang kesempurnaan daripada pemurnian itu. Jadi itulah yang Daud yakini. Ya, dia ingin mengungkapkan rasa syukurnya, dia ingin mengungkapkan rasa hormatnya, dia ingin mengungkapkan akan kebesaran dan ketulusan Allah di dalam janjinya bahwa Allah dapat dipegang, Allah dapat dipercayai, Allah dapat dihitung di dalam hidupnya. Ya. Kita melihat di sini ya, Daud dia ingin mengungkapkan tentang rasa syukurnya kepada Tuhan, rasa hormatnya kepada Tuhan. Begitu dia mengagungkan firman Tuhan dengan menyatakan bahwa firman Tuhan itu begitu murni. Ya. Jadi saudara sekalian, kita sebagai umat Tuhan, kita juga mempunyai iman yang sama. Ya. Firman Tuhan itu begitu murni. Firman Tuhan itu begitu dapat diandalkan, begitu dapat dipercayai. Itu adalah sesuatu yang sangat mendatangkan penghiburan ya, di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi apapun juga. Kemudian di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Indah, ya, saudara sekalian, indah sekali kalimat ini. Ya, ini adalah iman yang harus dimiliki oleh setiap kita. Dia katakan, Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Janjinya Tuhan itu pasti akan ditepati. Tuhan berkata, Aku bangkit sekarang juga. Ya, kalau saat Tuhan tiba, dia bangkit saat itu juga. Dan ini adalah janji Tuhan. Dan dia berkata janji itu murni. Dan sekarang dia katakan, dia yakin Tuhan akan menepatinya. Lalu kalimat kedua kita melihat di sini, dia berkata, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Jadi kita juga mungkin hidup di dalam satu angkatan yang luar biasa. Ya. Kita melihat tantangan juga luar biasa, ya, masalah juga begitu banyak. Ya. Suatu angkatan yang menyedihkan. Ya. Kita melihat kehidupan, keadaan masyarakat yang ada, ya, baik masyarakat kelas tinggi yang tidak takut akan Tuhan, ataupun kita juga melihat banyak homeless yang semakin membuat pusing pemerintah. Ya, kita merasa kasihan terhadap mereka, tetapi kita melihat keadaan sekarang ini sepertinya dapat menciptakan suatu masalah lain ya, bagi kehidupan bermasyarakat. Dan itu adalah sesuatu yang sangat buruk dan sangat tidak menguntungkan ya kehidupan pada umumnya. Nah, ini adalah suatu angkatan yang menyedihkan. Dan saudara sekalian, kita hidup di dalam angkatan-angkatan yang demikian. Bagaimana kita harus bersikap, ya, itu yang ditunjukkan oleh Daud di sini. Dia bersikap positif. Dia tetap bersikap dengan iman, berharap kepada Tuhan. Dia tidak pernah mengeluh di hadapan Tuhan. Dia hanya berdoa meminta pertolongan Tuhan. Kita melihat di dalam ayat-ayat ini, walaupun dia mengungkapkan kejahatan orang fasik, mengungkapkan bagaimana orang fasik menyalahgunakan lidah mereka, menyalahgunakan
kekuatan mereka untuk menindas orang lain. Tapi dia tidak mengeluh, dia hanya memberitahukan kepada Tuhan, Tuhan inilah situasi yang ada pada saat ini. Dan dia fokusnya, tujuannya di dalam mengungkapkan semuanya itu adalah berdoa, meminta Tuhan menolong. Dan kemudian dengan iman, dengan penuh keyakinan, dia percaya dan berkata, Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Saudara kita di dalam doa, kita harus mempunyai iman yang demikian. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, ya, baik berdoa untuk kehidupan kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, keluarga kita, ataupun berdoa untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Kalau kita berdoa, ya, sambil berdoa kita meragukan, maka doa itu tidak akan diperkenankan oleh Tuhan. Ya. Kalau kita berdoa, kita harus seperti Daud, yakin 100% bahwa Tuhan yang berdaulat mendengarkan doa kita. Dia akan menepati janjinya. Kita berdoa dengan memegang janji Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia yang akan menepati janjinya. Dan kita juga yakin Tuhan akan menjaga kita senantiasa. Perhatikan istilah senantiasa. Ya. Nah, senantiasa di sini mencakup situasi yang sudah berubah dan mencakup situasi yang belum berubah, mencakup situasi yang baik, mencakup situasi yang tidak baik. Senantiasa. Ya. Kita yakin Tuhan akan menjaga, melindungi kita. Nah, kalau kita mempunyai iman yang demikian, maka doa kita diperkenankan Tuhan. Ya. Tapi kalau kita tidak mempunyai iman yang demikian, walaupun kita mengucapkan banyak kata-kata di dalam doa kita, tetapi mungkin doa kita tidak akan didengar oleh Tuhan. Karena itu adalah sesuatu yang tidak memperkenankan Tuhan. Orang yang datang kepada Tuhan dengan tidak yakin, tidak beriman, tidak akan diterima oleh Tuhan. Jadi Daud, dia datang kepada Tuhan, walaupun situasi begitu menghimpit, begitu menyusahkan, begitu buruk, begitu menakutkan, tapi dia tetap percaya Tuhan bertakhta, Tuhan berdaulat, dan dia percaya Tuhan yang akan menepatinya, menepati janjinya, Tuhan yang akan menjaga orang-orang yang hidup percaya kepada Dia. Jadi ini adalah satu iman yang kita pelajari, ya. Jadi kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-12, Daud di dalam situasi yang sangat-sangat buruk, dia tetap hidup bersyukur kepada Tuhan. Dia tetap hidup bersandar kepada Tuhan. Dia tetap hidup beriman kepada Tuhan. Dia yakin dan percaya keadaan yang baik, keadaan yang tidak baik, semuanya berada di bawah kedaulatan Tuhan. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita, mempunyai maksudnya yang indah. Kita memohon Tuhan menolong kita, menguatkan iman kita, supaya kita boleh menyaksikan kebesaran Tuhan. Ya, ini adalah pasal yang ke-12. Dan kemudian di dalam pasal yang ke-13, ya kita melihat Mazmur ini seorang pernah menulis, dia mengatakan, Mazmur ini adalah suatu obat bagi jiwa yang tertekan, dia mengatakan. Ya. Jadi di sini juga tidak dituliskan kapan Daud menulis akan Mazmur ini, tetapi juga kita melihat Mazmur juga sedih ya di hadapan Tuhan. Dia merasa ya seolah-olah Tuhan telah menarik diri daripadanya. Tetapi walaupun dia merasa sedih di dalam ayat yang ketiga dan keempat, dia menunjukkan imannya sehingga dia berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia dengan hati yang sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Dan kemudian di dalam ayat yang kelima dan keenam, ya Mazmur ini hanya ada 6 ayat.
Di dalam ayat yang kelima dan keenam dia meyakinkan diri akan jawaban daripada Tuhan yang mendatangkan penghiburan dan mendatangkan sukacita. Sehingga dia merasa suatu pelepasan, ya, suatu pertolongan Tuhan yang sangat ajaib yang dia alami di dalam hidupnya. Jadi ini adalah satu mazmur yang juga boleh menjadi suatu obat katanya bagi kita kalau seandainya kita menghadapi suatu masyarakat yang menakutkan ataupun suatu situasi, suatu keadaan yang tidak teratasi, tetapi kita percaya ya Tuhan bertakhta sama seperti Mazmur pasal yang ke-12 tadi. Nah, di dalam ayat yang kedua dan ketiga dia berkata, "Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku?" Saya tidak tahu apakah di antara saudara sekalian ya ada yang pernah berdoa demikian ya. Ada yang pernah merasakan demikian. Ada yang pernah bertanya kepada Tuhan dengan pertanyaan yang sama ya. Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Ya, masalah kita sudah kita doakan, kita doakan, kita doakan. Lalu Tuhan seolah-olah tidak menjawab. Waktu saya masih di sekolah teologi di Indonesia, ada seorang dosen. Dia adalah dosen yang mengajar penginjilan pribadi dan dia sudah membawa banyak orang percaya kepada Tuhan. Tapi dia mendoakan ayahnya sendiri 40 tahun lebih. Tidak gampang ya saudara ya untuk mendoakan orang tua sendiri 40 tahun lebih. Akhirnya orang tua bapaknya itu percaya kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, kadang-kadang kita berdoa, berdoa, ya, berdoa. Kelihatannya tidak ada jawaban. Kita berdoa untuk masalah pribadi, untuk masalah keluarga, untuk kebutuhan anak-anak kita, untuk keluarga kita, ya, untuk orang yang kita kasihi, baik yang dekat maupun yang jauh, ya. Kita doa, tapi kelihatannya tidak ada jawaban. Kelihatannya seperti Tuhan menyembunyikan diri. Kelihatannya seperti Tuhan melupakan, ya. Tuhan seolah-olah tidak sadar bahwa Daud bereksis, kelihatannya begitu ya. Tuhan, berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus ya. Seolah-olah Tuhan sudah tidak merasakan bahwa Daud itu sungguh-sungguh bereksis di sini. Ya. Jadi Daud dia berdoa, bertanya berapa kali. Lalu ada seorang bertanya demikian, apakah uh, itu pertanda bahwa Daud meragukan kebaikan Tuhan? Ya. Ada orang mengatakan Daud sudah mulai menganggap Tuhan itu tidak baik. Tapi saya di dalam membaca akan Mazmur ini, saya mempunyai keyakinan Daud tidak bersikap demikian. Daud hanya mengutarakan apa yang ada di dalam kerinduannya. Dia rindu apa? Dia rindu bertemu dengan Tuhan. Dia rindu Tuhan hadir. Dia rindu Tuhan menunjukkan pertolongannya. Dia hanya menunjukkan kerinduannya dengan istilah-istilah yang sangat dramatis. Nah, di balik daripada pertanyaan-pertanyaan Daud adalah iman, saudara sekalian. Itu berbeda dengan orang yang mencurigai keberadaan Tuhan. Ya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan tidak akan bertanya dengan cara yang demikian. Daud bertanya dengan cara yang demikian adalah dia ingin bertanya, Tuhan, kapan Engkau datang kepadaku? Nah, itu adalah suatu pertanyaan yang sangat positif sebenarnya. Ya, sama seperti Tuhan Yesus pada waktu dia berada di atas kayu salib. Dia berkata apa? Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ya, kadang-kadang Tuhan di dalam mengizinkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita, sesuatu yang tidak baik terjadi di dalam hidup kita. Pada waktu kita sedang melewati masa-masa sulit itu,
kita seolah-olah merasakan Tuhan itu jauh. Tuhan itu tidak mendengarkan kita, Tuhan itu tidak mengindahkan kita, sehingga kita bisa mempunyai suatu pertanyaan, Tuhan cepat-cepat datang, Tuhan aku ingin cepat-cepat bertemu denganmu, aku ingin cepat-cepat merasakan uluran tanganmu, merasakan gandenganmu, merasakan penopangan. Nah itu adalah satu kerinduan yang sangat positif. Ya. Nah, di sini apakah Daud menunjukkan suatu kegelisahan? Dia gelisah semata-mata karena dia merasa Tuhan itu jauh. Ya. Nah, kegelisahan yang positif adalah datang dan berseru kepada Tuhan. Kegelisahan yang destruktif adalah hati kita khawatir, kemudian kita disiksa oleh kekhawatiran kita, sehingga kita menjadi orang yang bingung, orang yang tidak mempunyai harapan, orang yang seolah-olah sudah uh, give up. Ya. Daud tidak demikian. Kalau kita membaca ini, Daud bukan orang yang gelisah secara destruktif dan kemudian menganggap, udah Tuhan, kalau Tuhan tidak mau memperdulikan saya, ya sudah, saudara ya, ya sudah, ya, ya. Maunya Tuhan apa, ya sudah, gitu. Seolah-olah hidup ini sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi Daud tidak, dia tetap datang kepada Tuhan. Walaupun di dalam hatinya diliputi kesedihan, ya, beban yang berat, tetapi dia tetap mempunyai satu kerinduan yang positif, yaitu dia ingin cepat-cepat bertemu dengan Tuhan. Nah, Daud mempunyai perasaan demikian karena musuhnya, ya, karena kejahatan-kejahatan yang ditimpakan ke atas dirinya. Memang hal-hal yang demikian sangat melelahkan, saudara sekalian. Hal-hal yang demikian sangat menekan, sehingga kadang-kadang iman kita bisa menjadi lemah, tetapi kita belajar seperti Daud. Ya, datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan dengan iman, saudara sekalian, dengan pengharapan, dengan suatu kerinduan. Tuhan, hadirlah cepat-cepat di dalam hidupku. Jawablah doaku dengan segera Tuhan. Ya, itu boleh saudara sekalian. Dengan positif kita berharap di hadapan Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ketiga, keempat sampai ayat yang kelima, kita melihat bahwa kegelisahan yang ada di dalam hatinya, selain dia meminta Tuhan hadir di dalam hidupnya, dia juga mengungkapkan tentang kerinduannya kalau Tuhan hadir. Itu doa. Ya. Jadi seorang mengatakan kegelisahan daripada Daud menggugah dia berdoa. Ya. Jadi kita jangan sekali-kali membiarkan kita mengeluh, kecewa, dan marah-marah terhadap Tuhan. Ya, ada orang yang memang begitu. Tetapi biarlah kegelisahan itu membuat kita semakin bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Semakin memandang wajah Tuhan. Semakin memperkuatkan iman kita. Jadi Daud di dalam ayat yang keempat dan kelima dia katakan, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah matamu bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Jadi Daud sadar, ya, kalau dia mengandalkan kekuatannya, kalau Tuhan tidak hadir di dalam hidupnya, dia akan tertidur dan mati. Dia akan ditertawakan oleh musuh-musuhnya. Dia akan goyah imannya. Dia sadar akan kemampuan dirinya sendiri. Dia sadar bahwa dia tidak mungkin
dapat menghadapi semuanya dengan kekuatannya sendiri. Dia semata-mata hanya bersandar kepada Tuhan. Itulah sebabnya di dalam ayat yang kedua dan ketiga dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Berulang kali, berapa lama lagi Tuhan? Dan kemudian dia berkata, Tuhan, sekarang waktunya Tuhan. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, Allahku. Ya, jadi dia meminta Tuhan terus. Dan dia tahu kalau dia mengandalkan dirinya sendiri. Dia menggunakan istilah tertidur dan mati. Dia menggunakan istilah aku akan goyah. Dia mengetahui kalau mata Tuhan bercahaya ke atas dirinya, maka dia akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Jadi kalau kita membaca riwayat hidup Daud, kita melihat memang Saul berulang kali seolah-olah ya mendapatkan keadaan yang sangat menguntungkan dan sangat gampang menghancurkan Daud. Tetapi Daud dia tetap bersandar kepada Tuhan dan berulang kali Tuhan melepaskan dia. Jadi Daud dia merasakan pimpinan Tuhan dan pimpinan Tuhan itu akan semakin menolong dia bertumbuh di dalam imannya. Semakin kuat imannya, semakin dia dapat bersandar kepada Tuhan, semakin dia dapat mengalami akan karya-karya Tuhan yang ajaib di dalam hidupnya. Nah, kita kalau membaca riwayat hidup Daud, Daud bukan hidup dengan begitu lancar. Ya. Dia menghadapi begitu banyak tantangan. Tetapi dia setiap kali menghadapi tantangan, dia merasakan Tuhan itu hadir dan Tuhan itu menolong dia. Jadi itu dari sini kita melihat mengapa Daud selalu mengalami pertolongan Tuhan, mengapa Daud selalu mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Karena dia memang hidup bersandar kepada Tuhan. Karena dia memang hidup berharap kepada Tuhan. Seperti ayat yang kita baca di dalam pasal yang ke-12. Tuhan akan datang, ya di dalam ayat yang ke-6. Tuhan akan datang segera dan Tuhan akan memberikan keselamatan kepada setiap orang yang menghauskannya, yang merindukannya. Dan Daud merindukan pertolongan Tuhan. Daud merindukan campur tangan Tuhan. Sehingga walaupun begitu banyak situasi-situasi yang sangat kritis, tetapi Tuhan tetap hadir dengan nyata di dalam hidupnya. Ini adalah rahasianya. Karena dia tetap beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kita juga seharusnya demikian. Ya, beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita akan merasakan, mengalami kehadiran dan campur tangan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kemudian di dalam ayat yang ke-6, di sini kita melihat Daud berdoa. Dia katakan, tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Perhatikan ini dalam situasi yang bagaimana. Ini dalam situasi dia masih berkata kepada Tuhan, Tuhan pandanglah aku Tuhan. Tuhan jawablah aku Tuhan. Tuhan buatlah matamu bercahaya Tuhan. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dia masih dalam situasi mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dan saya katakan rahasianya adalah imannya. Imannya itu dia cetuskan di dalam ayat yang ke-6. Dia katakan Tuhan walaupun belum hadir. Musuh walaupun bersorak-sorai mengatakan mereka telah mengalahkan aku. Tetapi aku, nah, saudara sekalian, ya,
Mereka boleh bersorak-sorai mengatakan mereka telah mengalahkan aku. Tetapi aku berbeda dengan mereka. Aku tidak karena mereka bersorak-sorai telah mengalahkan aku, lalu aku menjadi tenggelam, menjadi sedih, menjadi putus asa, menjadi tidak berpengharapan. Tidak, katanya. Mereka boleh bersorak-sorai, mereka boleh merayakan kemenangan mereka. Tetapi aku, dia katakan, kepada kasih setiamu aku percaya. Kita melihat di sini situasi. Daud diserang dari luar, tetapi hatinya berfokus ke atas. Daud dicaci maki, Daud diancam, berulang kali Saul mau membunuh dia, tetapi hatinya berfokus sepenuhnya kepada Tuhan, kepada kasih setia Tuhan. Karena hatinya berfokus kepada Tuhan, maka dikatakan hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Walaupun dia belum mengalami, tetapi dia sudah mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Dan itu merupakan bagian daripada keselamatan yang kita alami. Jadi saudara sekalian, situasi boleh tidak berubah. Orang-orang jahat boleh tetap berada di sekitar kita. Tetapi hati kita tidak goyah, tidak sedih, melainkan bersorak-sorai karena iman kita kepada Tuhan. Dan dia katakan, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Jadi sungguh indah ya saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Mazmur yang sangat indah. Satu pribadi yang begitu indah di dalam diri Daud pada waktu dia menghadapi tantangan. Dia berfokus kepada Tuhan. Dia mendapatkan kemenangan di dalam Tuhan. Dia merasakan keselamatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Walaupun dia tanya berapa lama lagi Tuhan, tetapi sebenarnya dia tetap mengalami Tuhan itu hadir di dalam hidupnya. Sehingga di depan dia bertanya berulang kali, berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi. Tetapi kelihatannya dia bertanya sambil bersorak-sorai, saudara sekalian. Ya. Dia bertanya sambil hatinya menyanyi untuk Tuhan. Dia bertanya dengan hati yang percaya kepada kasih setia Tuhan. Jadi saya katakan tadi, Daud tidak mengeluh, Daud tidak khawatir, tetapi dia bertanya kepada Tuhan. Dia menyatakan ya, kerinduannya kepada Tuhan. Dia menyatakan keyakinannya kepada Tuhan. Dan dia menyatakan sorak-sorainya kepada Tuhan. Jadi sebagai kesimpulan kita pada hari ini, ya di dalam dua Mazmur yang dituliskan oleh Daud, itu sungguh-sungguh menguatkan kita. Ya, sungguh-sungguh menguatkan kita. Dalam pemilihan presiden ini kita tidak tahu siapa yang akan terpilih dan kita tidak tahu bagaimana nantinya ya keadaan pemerintahan yang akan ada. Kita juga tidak mengetahui bagaimana keadaan masyarakat yang akan kita hadapi di hari yang akan datang. Kita tidak mengetahui masalah-masalah yang ada di sekitar kita apakah akan terselesaikan atau tidak. Ya. Masalah pandemi yang berkepanjangan, masalah resesi ya, yang selalu menakutkan banyak rakyat, ya. Lalu masalah-masalah pengangguran kadang-kadang dikatakan di sana sini, ya. Masalah-masalah sosial yang kita hadapi, ya, yang semakin membuat kita bingung kemana arah Amerika ini atau dunia ini.
Tetapi walaupun kita menghadapi situasi-situasi yang tidak menentu, di dalam hati kita mempunyai satu kepastian. Tuhan itu rajaku. Tuhan itu bertakhta, berdaulat penuh di dalam sejarah manusia. Dan Tuhan itu menjagaku senantiasa. Nah, itu adalah iman kita. Sehingga kita akan berkata seperti Daud, kepada kasih setiamu Tuhan, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Kiranya ini yang menjadi iman kita, pegangan kita, sandaran kita, dan harapan kita. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini, ya. Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa.